salah satu kepala suku gitu kan, mengangkat saya untuk jadi anak angkatnya lah di situ. Kegagalan saya pertama, kedua itu yang menjadikan suatu motivasi, motivasi dalam diri saya bahwa saya pasti bisa. Sebenarnya saya tidak punya keinginan untuk jadi tentara. Jadi timbul keinginan saya, cita-cita saya itu pada saat kelas 3 SMA. Nah, waktu itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kata. Kita hari ini bertamu ke Kodim 1010 Tapin. Hari ini kita bersama dengan Dandim. Selamat siang Pak Dandim. Selamat siang Mas Sofian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Sofian gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah kabar baik juga Mas Sofian. Mas Sofian lihat saya segar-segar. Baik-baik aja kan? Ini Bang, kami datang ke sini mau ngobrol lah sama sampean soal bagaimana sih perjalanan sampean dari kecil sampai ke Tapin. Jadi Dandim. Iya. Berarti dari kecil ya sampai saya ke Tapin. Katanya komandan ini kan kelahiran Sumatera kan? Bukan Sumatera. Astaga. Sulawesi. Kelahirannya Sulawesi. Ya. Sulawesi. Oh iya. Sulawesi Oke. Mas Sofian. Sorry. Parepare Mas. Tempat kelahirannya Pak Habibie itu. Sulawesi Selatan. Oh iya. Iya itu. Kecilnya Bang gimana Bang? Samakah seperti anak-anak sekarang atau gimana? Iya, kalau dibilang masa kecil kita ya tentunya beda ya. Yang dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu kan ya kita penuh dengan perjuangan gitu kan. Kita mau ke sekolah saja itu dulu ya bisa jalan kaki gitu kan. Kalau sekarang semuanya serba ada Mas gitu kan. Pesan Grab bisa atau diantar pakai mobil bisa. Kalau kita susah dulu. Oh itu gitu. Kalau orang tua Bang, ketika dulu itu orang tua kerja apa Bang? Kalau orang tua saya kebetulan pegawai negeri. Nah, pegawai negeri, kemudian itu di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian itu di kelapa sawit, dinas perkebunan itu. Dengan ibu wira swasta. Berapa bersaudara Bang? Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Iya, 4 saudara. Saya anak pertama. Oh, anak pertama. Iya, anak pertama. Jadi harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Adik-adik kan gitu. Iya. Biasanya anak pertama ini paling kejepit biasanya. Harus nanggung adik-adik yang lain. Apa yang kejepit tuh? Harus nanggung adik-adik yang lain biasanya. Iya. Ya enggak juga. Artinya kan memang kalau kita anak pertama Mas kan, ya mungkin kita diberikan tanggung jawab lebih oleh orang tua gitu kan. Ya di samping kita sebagai anak tertua ya tentunya kita membantu orang tua untuk ya menjaga adik-adik. Ya kan, menjaga adik-adik. Kebetulan adik saya 3 orang ya itu bedahnya umurnya itu tidak terlalu jauh. Jadi pada saat sekolah itu ya kadang bareng-bareng sekolah gitu kan, ngantar dulu gitu kan. Seperti itu. Karena gini Bang, biasanya kalau ulun Bang ketemu sama yang kelasnya Dandim ya, Mas. Atau pejabat yang pejabat tinggi lah di sebuah institusi antara TNI atau Polri biasanya anak jenderal gitu. Iya. Makanya ulun tanya orang tuanya pekerjaannya apa. Ternyata bisa juga ketika orang tua kita biasa-biasa aja dan kita bisa meniti karir di dunia kemiliteran Bang lah. Iya. Ya namanya dunia militer itu kan artinya tidak tidak terbatas. Artinya semuanya orang yang memiliki kemampuan ya itu yang bisa diterima sesuai dengan ketentuan dan aturan berlaku. Persyaratannya ya kalau masuk ya masuk. Nah, kalau dibilang semuanya wah ada anak pejabat apa segala macam ya itu ya memang ada. Tetapi kan itu tidak menjadi tolak ukur atau menjadi maksud saya
harus masuk gitu kan. Iya, Ya tentu iya, iya. itu sesuai dengan seleksi juga. Di akademi militer itu ya apa namanya, banyak rekan-rekan saya yang memang dari keluarga tidak mampu, yang biasa-biasa saja, tapi buktinya bisa bersaing dengan yang dibilang mungkin dari anak-anak pejabat gitu kan, sama saja bisa. Nggak ada Dulu Bang, masalah itu. kita kembali kalau kecilnya di Parepare, Ah, lalu ke Toraja gitu. Toraja, Ya, ke Palu. pindah-pindah Bang. Iya, ke Palu juga, Sulawesi Tengah Mas. Awal keinginan sampean untuk mendaftar sebagai calon TNI itu seperti apa Bang dulunya Bang? Jadi dulu itu sebenarnya saya tidak punya keinginan untuk jadi tentara. Jadi timbul keinginan saya, cita-cita saya itu pada saat kelas 3 SMA. Nah, waktu itu ada film di TV itu kan. Di TV itu yang menggambarkan tentang dunia militer. Nah, itu yang difilmkan itu masalah Taruna. Kemudian saya nonton, saya melihat bahwa wah ini kayaknya asik ini kan. Kayaknya saya apa namanya, hati saya bagus ini, bisa ini. Dan saya ingin mencoba gitu kan. Kemudian saya lihat, wah ini sepertinya saya akan bisa mengabdi buat bangsa dan negara lewat ini. Dan saya akan mencoba gitu kan untuk masuk. Nah, setelah saya lulus SMA ya saya langsung coba daftar akademi militer itu. Jadi motivasinya itu muncul ketika nonton Iya, film. muncul. Padahal awalnya enggak gitu. Itu Mas. Iya, Tapi iya, katanya ini Komandan, katanya sampean beberapa kali mendaftar nggak lulus katanya. iya. Itu Betul. gimana Bang? Kenapa Bang? Nah, itulah ya. Jadi dalam perjalanan hidup seseorang itu kan tentunya pasti ada kegagalan. Ya, apakah kegagalan itu mungkin ya langsung ataupun tidak langsung. Nah ini kalau saya merasakan ini kan karena saya mendaftar langsung, ya itu kegagalan langsung bagi saya. Nah, kegagalan ini saya rasakan waktu itu pada saat mendaftar pertama Mas. Itu kan tahun 98, 99. Yang 99 itu yang kedua, kemudian 2000 yang ketiga. Nah 2000 itu baru tahun 2000 baru saya masuk. Artinya saya 3 kali daftar baru bisa masuk. Nah tetapi dengan kegagalan saya itu ya saya berpikir bahwa itu bukan yang terakhir bagi saya. Artinya saya harus berjuang dengan kemampuan yang saya miliki gitu kan. Belajar, berlatih. Dengan beberapa kali atau 2 kali kegagalan saya itu saya jadikan pengalaman, memperbaiki diri gitu kan. Kekurangan-kekurangan saya di dalam tes itu. Kemudian tahun 2000 baru saya ya alhamdulillah Lulus Bang. bisa masuk. 2000 baru umur berapa lu tuh? Baru umur 6 tahun? Enggak, 8 tahun lah, baru Iya. umur 8 tahun 2000. Ya Mas Sofian masih muda lah ya. Masih anak kecil SD lah, Bang. masih SD lah ya. Tapi gini Bang, cerita Un mau denger cerita lah soal misalnya Pian ketika gagal pertama, gagal kedua, itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah latihannya ditingkatkan? Misalnya kalau kurang di lari ya kita tingkatkan larinya, atau misalnya kurang di bagian renang kita latihan renang, Iya, apakah Mas. atau seperti apa Bang? Nah itu dia yang saya bilang tadi Mas. Kegagalan saya pertama, kedua itu yang menjadikan suatu motivasi. Motivasi dalam diri saya bahwa saya pasti bisa. Karena memang apa namanya, tekad saya ya harus masuk. Ya, harus masuk. Nah, makanya di dalam diri saya itu tertanam bahwa sesuatu hal itu keberhasilan seseorang itu usaha tidak membohongi hasilnya. Seseorang dengan usaha bekerja keras itu saya yakin hasilnya bagus. Nah, dengan tekad itu saya ya alhamdulillah bisa lulus yang ketiga. Orang tua Bang? Orang Ya. tua mendukung
Oh, sangat mendukung, sangat mendukung. Orang tua sangat mendukung. Sangat mendukung. Ah, ah. Katanya sampai-sampai nggak mau menempuh pendidikan selanjutnya, nggak mau masuk kuliah katanya. Jadi waktu itu Mas jadi gini. Waktu itu kan orang tua bilang begini, ya sudah, nanti kan tunggu lagi lah. Itu kan waktu daftar pertama, kedua, itu ya udah tunggulah sambil nunggu ya kuliah aja. Saya bilang, wah, saya nggak mau, ya kan. Pokoknya saya mau latihan, kekurangan saya itu latihan, saya perbaiki, saya harus masuk. Itu saja mohon saya. Sampai orang tua, wah, terus gimana kalau kamu nggak lulus? Ya itu berarti rezeki saya, yang pasti saya harus lulus. Dan saya yakin itu, saya bilang, pasti saya masuk. Ya saya nggak tahu juga, Mas. Pikiran orang tua pun kayak gini, Bang. Ini anak kalau nggak lulus, nggak jadi sekolah, apa nanti itu, jadi kan? apa? Jadi petani nanti. Iya, benar. Jadi Walaupun apa petani nanti? mulia, maksudnya kan Iya. kerjanya berat, capek. Iya. Itu mungkin yang dipikiran Iya. orang tua. Ya, yang pasti kan mungkin orang tua berpikir anak saya ini nanti kalau misalnya memang nggak lulus ya, terus artinya umurnya sudah melewati batas yang ditentukan sesuai aturan itu kan. Wah, ini gimana, mau jadi apa nanti anak saya gitu kan. Makanya dijadikan lah apa, dikasih tahu lah kalau bisa ya kuliah aja sambil kuliah. Cuman saya nggak tahu kenapa. Saya meyakini bahwa saya akan jadi tentara dan saya pasti masuk Akmil gitu aja. Dan terus latihan itu Mas, itu yang penting Mas. Kekurangan waktu itu kan ya memang mungkin perasaan saya agak kurang di ini waktu itu, ada psikologi gitu kan. Saya maksimal untuk belajar di situ. Tapi kalau dari segi jasmani ya memang sudah saya latih gitu kan. Jauh-jauh hari ya, namanya kita orang di apa namanya, hidupnya di desa gitu kan. Ya mungkin secara fisik ya kita nggak kalah lah. Iya, gitu. sudah di atas rata-rata, Sudah Bang. terlatih gitu kan. Berenang kita punya sungai kan, di Toraja itu banyak sungai. Jadi ya kita bisa latihan seperti itu gitu. Jadi ya Ketika itu tinggal di desa kah, Bang? jadi kalau di Toraja itu saya di kecamatan, Mas. Nah, di kecamatan Sa'dan namanya, kecamatan Sa'dan. Nah, di situ banyak artinya fasilitas lah, fasilitas untuk mendukung biar fisik, kalau dari fisik ya, Mas Sofian ya. Di sana ada sungai ya kami sering berenang. Ya, akhirnya terlatih jadi bagus. Kalau disuruh renang ya pasti kuat. Naik turun gunung gitu kan, ya biasa jalan kaki kalau ke sekolah gitu kan. Jadi kuat, biasa itu. Psikologi, Bang, ya agak ini. Psikologi karena memang kan ya jauh lah. Psikologi kan di Bandung, kita harus ke sana jauh. Itu, Mas. Tapi satu kecamatan itu, Bang, yang jadi TNI, yang sampai ke tingkat jadi dandim, jadi petinggi lah di TNI itu, ada nggak, Bang, teman sampean? Kalau untuk seangkatan saya, Mas Sofian, itu sepertinya kalau saya pikir-pikir nggak ada. Cuman memang keluarga di situ banyak yang memang di militer. Di militer. Ya, tapi di militer. Bukan lulusan dari Akmil. Ada dari akademi militer memang. Dari keluarga saya, paman, ada beberapa yang memang jadi petinggi di militer. Keluarga tentara memang, Mas. Keluarga tentara. Tentara ya. Tapi kalau ketika lulus, Bang, ketika itu anak ini nggak mau sekolah. Setelah lulus, seperti apa orang tua? Apakah ada kebanggaan tersendiri, Bang? Jadi yang pasti kebanggaan orang tua itu nggak terhingga lah, nggak akan terbayangkan, nggak terukur lah, ketika melihat anaknya atau saya pada saat itu lulus ya, masuk ke akademi militer. Kemudian dilantik waktu itu kan, Chandra di muka, ya sangat bangga kan. Orang tua kan ke Magelang itu. Berangkat itu? Berangkat dari Sulawesi kan. Sulawesi, dari Toraja itu berangkat ke Magelang untuk menghadiri pelantikan waktu itu kan. Wah, luar biasa, Mas Sofian. Ya, saya yakin orang lain pasti bangga. Iya, kalau ulun jadi orang tua pian mungkin akan sebangga apa ulun. Iya, pastilah, Mas. Apalagi zaman dulu kan, wah, Akmil gitu kan, bangga sekali, Mas. Bangga.
Banyak. Gitu Mas. Kita lanjut Bang. Iya. Setelah lulus Bang, tuh penugasan pertama di mana Bang? Jadi begini Mas Sofian, saya lulus Akademi Militer kan tahun 2003. Akademi dulu 3. Iya, tahun 2003 itu lulusnya. Masuknya kan tahun 2000 gitu kan. Nah, kemudian lulusnya tahun 2003. Kemudian setelah itu kita melaksanakan beberapa kegiatan sekolah setelah lulus gitu kan. Setelah sekolah waktu itu ada namanya Suspa teritorial untuk mempersiapkan kita menjadi Danramil, komandan Koramil. Nah waktu itu memang ada kebijakan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu, Pak Ria Wijatria Kudu, memprogramkan lulusan Akademi Militer itu ditempatkan di daerah-daerah perbatasan di seluruh Indonesia, termasuk beberapa daerah-daerah konflik. Nah kebetulan waktu itu saya dapatnya di Papua Mas. Mas Sofian dapatnya di Papua. Waktu itu di Kodim Serui waktu itu di Kodim. Terus dari Kodim ke Koramil lagi. Itu Mas Sofian. Kita cerita Bang, mau denger cerita. Papua sekarang mungkin dulu tidak terlalu terekspos Bang lah. Mungkin dulu. Tapi kan sekarang dengan perkembangan media sosial ini, kita yang jauh di Kalimantan ini kan juga tahu lah kondisi seperti apa di Papua itu. Nah ketika sampean berada di sana, awal penugasan di sana, itu seperti apa Bang kondisinya Papua? Jadi waktu saya berdinas di sana Mas Sofian, kondisi Papua itu alhamdulillah ya, khusus di tempat saya Mas ya, tempat saya berdinas, alhamdulillah ya mereka menerima saya dengan baik. Walaupun waktu itu ya umur kita masih muda ya. Setelah lulus Akademi Militer itu saya berumur tahun 23 tahun. 23 tahun sudah harus bersosialisasi dengan masyarakat gitu kan. Nah, pada saat berdinas di sana ya memang kita harus pandai-pandai dengan bekal ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan kita sebelum ke sana, kita terapkan di masyarakat. Kemudian kita komunikasi dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama di sana, tokoh pemuda, kemudian dari pemerintah daerah. Kalau di tempat saya kan waktu itu tingkat kecamatan, ya kan? Danramil kan? Danramil, benar. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan semuanya berjalan baik, lancar. Saya diterima dengan masyarakat. Bahkan waktu itu Mas, saya diangkat sebagai anak adat waktu itu di Dawai. Diangkat jadi anak adat. Kemudian dikasih beberapa tanah lah di situ dari yang mengangkat saya. Orang tua angkat saya di sana. Waktu itu. Berarti boleh dikatakan bahwa Bian dicintai oleh masyarakat di sana. Ya itu yang saya bilang tadi Mas. Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur. Selama saya di sana, mereka malah menjaga saya, Mas Sofian, waktu di Papua. Mereka malah menjaga saya. Ya, karena mungkin kita dekat sama mereka itu kan. Tidak ada batas, Mas. Sedekat apa sih Bang? Jadi sampai diangkat anak ya Bang? Sampai saya diangkat anak. Tapi apa maksud ulun yang mau ulun tahu itu apa yang sampean lakukan sehingga sampai diangkat anak itu Bang? Nah gini Mas Sofian, itu juga awalnya saya berpikir kok kenapa ya salah satu kepala suku itu kan mengangkat saya untuk jadi anak angkatnya lah di situ. Saya pikir kenapa seperti itu. Ternyata mungkin karena setiap hari saya pasti kemana-mana tuh Mas Sofian, ya kan. Waktu itu kan jalan di sana itu ya tidak terlalu bagus lah, motor pun ya
Sulit masuk. Iya, sulit masuk. Waktu itu ada pakai GL Pro lah waktu itu. Nah, kita kemana-mana, pokoknya saya kemana-mana itu saya pasti mampir ke kepala suku gitu kan, tokoh agama. Kadang jadi waktu itu kan ada ini Mas, kalau kami di sana itu di ada makanan yang dikirim gitu kan, memang makanan tentara itu. T2 yang isinya nasi gitu kan, kemudian ada susu, ada Indomie. Nah itu saya bagi-bagi ke mereka, saya kasih, mereka senang gitu kan. Kemudian kadang-kadang ya kita nggak ada batas kalau bersosialisasi, makan sama-sama, makan papeda itu kan Mas, orang Papua kan. Satu kuali makan sama-sama, jadi udah nggak ada batas. Jadi keakraban itu memang benar-benar Iya. pian lakukan Bang lah, menjalin Iya, hubungan saya kekeluargaan. Kalau sekarang banyak tuh Bang yang viral, yang jadi YouTuber sekarang kan, anggota TNI sekarang kan. Mungkin sama-sama kegiatan pian dulu, bagi makanan, ngajak nongkrong. Iya. Cuman memang kita itu jangan hanya ya bagi-bagi makanan, ya banyak lah artinya aplikasi yang lain gitu kan. Aplikasi yang lain biar artinya saudara-saudara kita ya dimanapun berada gitu kan, mau di Papua kah, di Aceh kah, di Kalimantan kah, artinya kita sebagai aparat teritorial itu kan, ya, seperti kami ini di satuan teritorial memang harus dekat dengan masyarakat gitu kan. Bapak Kasat sering menyampaikan bahwa kita harus dekat dengan masyarakat, kita harus mencintai masyarakat, tapi dalam berbagai macam cara kita lakukan untuk artinya dalam pekerjaan kita. Dalam pekerjaan kita itu Mas, jadi biar bagaimanapun kita bagian dari masyarakat, angkatan darat ini atau tentara ini kan ya seperti yang Mas Sofian sering dengar ya kan, masyarakat itu kan ibu kandungnya atau rakyat ibu kandungnya tentara gitu kan. Ya itu nggak bisa dipisahkan antara masyarakat dengan berarti tentara gitu kan. Gitu. Masa kecil di Parepare, pindah masuk TNI, nggak mau sekolah masuk TNI. Bentuk penugasan pertama di daerah konflik. Penasaran aja Bang Ulun Bang, pernah nggak biar kejadian harus memaksa harus kontak senjata? Nah ini Mas, kalau saya jelaskan di sini ya mungkin agak kurang pas Mas ya. Oke, siap Bang. Ya tapi nggak ada masalah, saya kasih gambaran aja. Kalau kita berdinas di Papua, ya mungkin yang saya bilang tadi ya, pernah mau mengarah ke sana, ya kan? Tetapi karena mungkin, ya kan, saya dekat dengan masyarakat di situ, gitu kan, saya akrab, mereka sudah menganggap saya anaknya karena saya masih muda mungkin waktu itu ya kan. Nah, sehingga kalau misalnya mau ada gangguan seperti itu apa segala macam, mungkin mereka yang menjaga saya gitu kan, jangan gitu kan, gitu, iya. jangan diganggu gitu kan, begitu Mas. Ini mungkin solusi juga Bang bagi junior sampean Bang. Nah itu kan ya bisa juga, cuman kan itu kan masing-masing orang kan punya cara, punya teknis gitu kan, gitu Mas. Nah, kalau saya sih yang seperti disampaikan Bapak Kasat itu ya, rakyat itu kita, bagi orang bilang bagaimana rakyat itu mencintai kita, tapi yang benar itu bagaimana kita mencintai rakyat. Kalau kita mencintai dengan tulus hati, apalagi kita di satuan teritorial, saya yakin pekerjaan kita, tugas dan tanggung jawab kita, yakin ya akan mudah, yakin lah itu, yakin. Ya seperti yang saya alami, Mas Sofian, jadi dandim sekarang ya santai-santai aja, ya kan gitu. Kalau di Tapin santai. Iya, karena memang ya mungkin satuan Kodim ini sudah
melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsinya, dan itu sudah menyatu dengan masyarakat. Iya. Setelah itu Bang, setelah dari Papua sebagai Dan Ramil, setelah itu kemana Bang? Nah, setelah itu saya masuk ke Pulau Jawa. Pulau Jawa. Pulau Jawa di Bandung gitu kan. Kota berarti Bang. Kota. Jadi dari dari Papua, setelah itu saya ke Bandung. Nah, saya masuk batalion waktu itu ya kan, batalion di Arhanud 3, itu belakang Stadion Siliwangi itu Mas. Tengah kota Bandung itu. Tengah kota Bandung. Berapa tahun Bang? Itu saya kurang lebih 7-8 tahun lah. 7-8 tahun di sana. Lumayan lama Bang lah. Oh iya lama. Ulun tuh mau memangkas ceritanya sebenarnya. Jadi sampai ke Kalimantan Selatan ini loh. Gimana ceritanya Bang? Setelah ke Bandung, setelah Bandung itu apa langsung ke Kalimantan Bang? Oh enggak, jadi saya habis dari Bandung itu, oh ya, jadi waktu itu Mas, jadi pas saya Bandung, saya beberapa kali pindah tempat, pindah satuan lah. Sama dari batalion itu kemudian saya ke mana? Satuan intelijen, kemudian itu saya sekolah, Suslapa, kemudian saya penempatan di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Nah, di Korem waktu itu. Pasi Intel Korem waktu itu. Kemudian setelah di Korem, saya jadi wakil komandan detasmen intelijen di Kodam Namula Warman di Balikpapan. Kemudian setelah itu saya ke Kalimantan Selatan lagi, di Kabupaten Tambalong, jadi Kasdim. Setelah itu dari Kasdim baru ke Kalimantan Timur lagi, di Samarinda, masih Intel Korem di sana. Setelah itu baru pindah ke Jawa lagi. Hah? Pindah ke Jawa lagi Mas, ya kan? Ke Jawa lagi baru balik lagi ke sini. Iya, di Seskoat waktu itu. Seskoat, muter-muter Seskoat, terus ke Jakarta, baru ke. Gimana? Itulah Bang hidup perjalanan tugas. Hidup tentara itu gitu. Seperti itu Bang. Kalau mau masuk tentara ya harus siap kita dipindah ke, termasuk ke daerah konflik. Iya. Ke kota, daerah konflik lagi. Kan Mas Sofian kan sama juga dengan Mas Sofian, kemana-mana kan siap ditempatkan di mana. Bisa kemana-mana malah lebih parah lah ya. Gitu. Kalau ke daerah konflik nggak berani, kalau ulun Bang, ya, nggak berani lah. Iya harus berani. Tapi ada Bang kawan-kawan wartawan yang memang cita-citanya mau meliput Mas. Di wilayah perang, ada. Iya. Tapi rentan Bang. Kabar meninggal kadang-kadang tuh banyak Bang. Ya itu kan masalah begitu kan sudah ada yang atur Mas, gitu kan. Ada masuk rezeki, hidup, mati, apa segala macam diatur. Kalau kita tentara siapa aja Mas, gitu kan. Manapun siap sesuai dengan surat perintah. Itulah seluruh Bang. Kita kalau surat perintah Kesatuan Republik Indonesia surat kan, perintah kita nyawa taruhannya ya selesai bubar kita. Iya Mas. Jawa lalu ke Tapin lagi Bang. Itu ulun Bang. Ulun lihat lah kawan-kawan yang sering pindah-pindah kayak gitu lah Bang. Itu kan anak istri seperti apa Bang? Kalau kita pindah-pindah seperti itu Bang, ngikut terus pindah sekolah. Iya, itu sudah resiko Mas. Sudah resiko. Jadi memang ya kalau yang menikah gitu kan, ya memang sudah ada perjanjiannya. Istrinya itu kan ada artinya dia menandatangani surat bahwa dia harus siap tuh Mas. Siap untuk mengikuti suami kemanapun bertugas. Ya kalau tidak siap atau tidak ya dari awal ya tidak usah. Iya. Dan memang itu harus dijelaskan kan gitu Mas, kepada istrinya atau suaminya. Kalau yang kuat-kuat itu kan, kan ada juga kuat yang suaminya bukan tentara, orang sipil ya, dia harus sampaikan kepada suaminya. Nanti saya pindah kemana ya ikut. Resiko. Oke Bang, pertanyaan ini silakan mungkin... minum dulu Mas. Oh iya Bang, ulun minum aja Bang. Iya minum. Karena minum Mas ini aduh. Kalau gimana Bang rasanya di Tapin? Sudah dalam beberapa bulan ini kan di Tapin nih, gimana Bang? Kalau mau ditanya rasa, ya tentunya enak gitu kan. Kalau bilang enak ya enak. Jadi kesan saya pertama masuk Tapin itu, yang pertama
Saya kurang lebih hampir 6 bulan ya, 6 bulan aktif lah. Saya melihat kerjasama di Kabupaten Tapin ini sangat-sangat bagus, Mas. Kerjasama ini antara apa namanya itu, forum komunikasi pimpinan daerah itu akrab banget, itu kan sudah berjalan lah, sudah yang tupoksinya, termasuk anggota-anggota saya pun sudah sangat bagus dalam melaksanakan tugas, sudah oke, Mas. Katanya Dandim pertama di sini, Bang. Nah itu, iya, mudah-mudahan nanti bisa jadi Dandim yang kedua kan gitu, tapi di tempat lain. Di tempat Kalau lain. di sini kan nggak mungkin bisa karena pangkatnya kan Letnan Kolonel kan gitu. Jadi sekali aja, Mas. Sekali di sini nanti pindah Dandim lagi. Amin, amin. Doanya Mas Sopian. Amin. Mudah-mudahan sampai jenderal, Bang. Amin, amin, amin. Karena belum punya kawan yang jenderal, Bang. Ya harus. Makanya doain Mas Sopian ya kan. Amin, amin, amin. Sampai hari Banyak ini, yang Bang. dengar nih. Sampai hari ini, Bang. Makanya kalau kalau berteman sama anggota TNI, Dandim atau Kapolres, ya ulun selalu doakan mudah-mudahan jadi jenderal lah. Kalau kita doakan orang, ya pasti ya yakinlah yang bagus juga akan menghampiri kita. Kan gitu maksudnya. Oke, Bang, katanya waktu kita sudah selesai. Oh siap. Siap. Kayaknya masih belum cukup. Oh iya. Tapi nantilah kita cari waktu lagi, Mas oke, Sofian. Bang, bisa, Ya, Bang, banyak nanti, waktu. Ya nanti kita bahas yang lain lah. Ini kan baru soal perjalanan Bian sampai ke Tapin. Iya, Mas. Nantilah kita bicarakan soal gimana sih Kabupaten Tapin kondisinya hari ini. Nggih. Oke, Bang, terima kasih banyak. Semoga Mas. Bian selalu sehat dan bisa menjamin keamanan warga Kabupaten Tapin. Iya, Mas Sofian, saya juga terima kasih atas nama saya pribadi. Terima kasih sama Mas Sofian dan rekan-rekan yang sudah berkesempatan berkomunikasi dengan saya di sore hari ini yang cerah ini. Ya, semoga ini membawa berkah, kemudian nanti dari sini bisa kita jalin silaturahmi ke depan yang lebih baik. Kita bincang-bincang bagaimana Tapin ke depan bisa lebih baik dari sini, dari awal dari sini bisa kita perbaiki ke depan. Siap, Bang. Gitu, Mas Sofian. Oke, Mas Sofian. nggih, siap, Bang. Siap. Nggih. Jadi sampai di sini kawan-kawan perbincangan kita dengan Dandim 1010 Tapin. Kita ucapkan terima kasih dengan beliau. Sampai jumpa di video berikutnya.